Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ja'al jamana jamatan marhumah tafarruqan ba'di tafarruqan maksumah. Maga sambah titah tati jumadili hilya sopan ketik nan bagadang rendah dan yang tinggi. Maaf jalan ke makai hangku-hangku ini amak nang gadang kesatuah. Nang arif bijaksana kapai tampe mangadu kapulang tampe abarito. Alhamdulillah hari Jumat kini kita masih diberi kesempatan oleh Allah kumpul pertemuan rutin kita satu Jumat. Dan alhamdulillah kita hari ko kedatangan tamu yang mulia. Mudah-mudahan Allah rahmati insyaallah sama-sama. Itu mungkin kalau kita assalamualaikum macam dia beliau di TV, di YouTube. Ini beliau hadir di balik kita Ustadz Bakhtiar Nasir. Tadi memang dari dunia itu beliau sesudah kita petang kami diskusi malam. Nah, kini pas kebetulan Jumat beliau menarik beliau kondisi balai adat gitu di Nagari Bukit Surangan. Jadi saat di sini balai adat ini kita buka setiap hari Jumat. Yang hari Jumat ini itu menerima segala persoalan yang ada dalam wilayah Nagari Bukit Surangan. Apapun persoalannya, anak Nagari yang dimanapun, apakah persoalan di sini maupun di rantau, kita semua dulu dengar dulu untuk hari Jumat ini. Termasuk yang di rantau. Di rantau kita apapun isu yang ada, kita Jumat ini sifatnya menampung dulu. Menampung, kemudian jika ada yang sempat bisa kita diskusikan, kita lanjut diskusikan. Juga persoalan dengan terkait hal-hal kebijakan pemerintah juga. Kondisi di lapangan juga dengan segala aspek lah. Nah, kemudian setelah itu baru nanti kita lihat. Kalau memang ada hal-hal yang sifatnya urgent akan segera kita bicarakan. Kalau nggak selesai sampai maghrib kita lanjut nanti pada Isya. Lanjut sampai pada Isya ya. Tapi kalau memang ada yang harus ditabayun dulu, kan dengan menurut kalau ketua di sini kan, jangan naik batangku turun. Maksudnya ini sudah masuk skopnya kewenangan Nagari atau belum? Karena di bawah Nagari itu ada suku. Di bawah suku itu ada kaum. Nah, kalau memang skopnya masih skopnya kaum, ya kita di Nagari sifatnya menunggu. Ya, mencoba menunggu biar diselesaikan dalam kaum. Kalau sudah selesai, ya sudah. Nah, tapi kalau memang nanti dia ada naik kepada skop yang lebih luas atau berhubungan dengan pihak-pihak yang berada di luar Nagari, apakah itu pemerintahan ataupun Nagari-Nagari tetangga atau yang lain lah misalkan. Nah, itu memang kita akan banyak diskusi. Nah, juga semua saat jadi Nini Mama ini dia kalau istilah menurut adatnya itu siang jago-jago, malam madang-madanga. Dia kerjanya 24 jam. 24 jam ya. Jadi nggak ada istilah Nini Mama itu kalau malam-malam emergency diketok pintunya dia lagi tidur nggak bisa kah? Nggak ada alasan. Karena sudah tanggung jawabnya. Beliau ini sudah disumpah. Bertanggung jawab mengurus anak kemenakan yang ada di bawah payung panji beliau. Nah, jadi yang anggota kaum ini atau anak Nagari ini, secara umum kita sebut anak Nagari, apakah beliau ini sudah menyampaikan atau belum bersangkutan? Tapi kalau kita mendengar ada hal-hal persoalan, karena malam madang-madanga, bisiak dan kedengaran, kita harus segera memintih sebelum anjing. Nah, diminta sebelum anjing hal-hal yang memang dirasa perlu. Tapi kalau memang hal-hal yang memang harus ada kebijakan lain, nah, maka kita akan musyawarahkan. Dan ini sekarang ini tingkat apa? Tingkat suku? Ini Nagari, Zat. Nah, Nagari. Di sini boleh kita perkenalan dulu, Zat. Ya, beliau adalah Angku Datuk Tamo Jalilo, tua suku Koto. Suku Koto. Angku Datuk yang Basah, suku Koto juga. Angku Datuk Tumangguang dan Basike, suku Koto juga. Sama dengan Datuk Sirajo. Nah, beliau Angku Datuk Ajo Sulaiman, beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan Adat
Ketua Dewan Pertimbangan. Nah, dari suku Sikumbang. Ya. Kebetulan beliau Engku Datuk Putih juga dari suku Sikumbang. Engku Datuk Tumbijo juga dari suku Sikumbang. Engku Datuk Pengomudo dari suku Koto. Suku Koto. Nah, ada yang belum hadir pimpinan nagari itu Engku Datuk Arangku Melajo. Biasanya beliau nanti datangnya udah jam 3, Sat. Oh gitu ya. Engku Datuk Banut Nambauban tadi beliau izin karena beliau kurang sehat. Engku Datuk Tunggaran Sati tadi beliau juga izin karena beliau ada keperluan lain. Ada berapa banyak satu? Seluruhnya ada 42 kaum. 42 kaum. Nah, 42 kaum terdiri dari 5 suku. 5 suku. Nah, di sinilah semua setelah hal-hal yang berkaitan dengan adat, aturan semua dirumuskan di sini, diputuskan di sini. Jika terjadi yang dianggap hal yang tidak bersesuaian dengan adat, tidak sesuai menurut sepanjang adat, lakukanlah sidang adat di sini. Nah, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mohon maaf nih para datuk yang mulia. Sungguh ini sebuah, kalau saya lihat dari sudut pandang syariat ya, ciri sebuah lembaga di dalam Islam itu kan ketika keputusan diambil berdasarkan syura, yang dalilnya wa amruhum syura bainahum, dan dalam urusan mereka maka bermusyawarah dengan mereka, dengan para stakeholders. Nah, ini menjadi tempat yang diberkahi. Setiap keputusan, kalau menurut saya, setiap keputusan di forum ini menjadi keputusan legal yang mendapatkan keberkahan dari langit, atau jika ini menyimpang mendapatkan laknat dari langit. Jadi forum seperti ini menjadi satu kekuatan ya dalam sudut pandang agama. Dan mudah-mudahan saya juga sangat berterima kasih bisa diterima hadir di sini. Sejak bertemu beliau banyak belajar juga mendengar berita. Sebab saya kan Sumando, jadi saya mesti tahu juga. Apa kenakan dulu beliau kok kurang rumah beliau orang Ketanam. Iya. Di tepi Labu Ketanam. Amin tu laki-laki beliau cucu Dek Nyak Prabe. Iya. Iya. Ini Muhtar Said. Jadi Muhtar Said kok cucu Nyak Prabe. Nah, itu laki-laki beliau kok cucu dari Nyak Muhtar Said. Iya. Ibu dari Kayu Tanam. Kemungkinan Kayu Tanam dek tapi Labu aku kemungkinan dua kali-kali dia udah tua-tua Kayu Tanam tuh. Ya. Iya. Ya. Ya, SKB. Sikumbang, Zat. Iya. Iya. Nah, dan menarik di sini, Zat. Sebenarnya bukan menarik, memang itulah yang menurut adat tadi. Iya. Dia musyawarah penghulu-penghulu adat, penghulu-penghulu kaum di negari itu, dia nggak mengenal sistem voting, Zat. Oh, tidak ada sistem voting di sini ya? Oh, harus musyawarah mufakat. Harus musyawarah mufakat. Sampai mufakat. Sampai mufakat. Kalau satu saja masih belum betul-betul setuju, itu belum selesai. Belum selesai. Nah, karena setiap penghulu itu memiliki hak yang sama. Hak suara sama. Jadi kita nggak bisa mengenyampingkan. Karena kita dengan yakinnya, dengan suuzonnya, dengan penuh keyakinannya, beliau sudah disumpah. Jadi untuk tadi sudah sumpahnya. Dan kita yakin beliau itu berpikir menurut hal yang benar dengan pertimbangan yang matang. Para ketua ini dipilih berdasarkan apa mekanismenya? Musyawarah. Musyawarah dari setiap kaum. Dari setiap kaum. Di setiap kaum perwakilannya kalau misalnya di RT itu kan kumpul seluruh masyarakat RT. Nah, kalau kaum bagaimana mekanismenya? Kalau kaum itu dia ada kalau kita katakan sini Ranji, ya. Di Ranji itu situ ketahuan sisilah dalam anggota kaum ini ada berapa semua. Oh ya. Nah, mereka lah ini yang bermusyawarah. Musyawarah kalau istilah kita tuh lihat mungkin patui mungkin patui kuaso. Mungkin patut kuasa. Nah, dari situlah nanti dilihat mana yang paling mendekati yang terbaik menurut sepanjang syarat. Musyawarah di kaum juga seperti ini, harus sampai musyawarah mufakat. Nggak ada voting di kaum. Nggak ada, dia sistemnya berjenjang naik batang turun. Jadi dari skup generasi level bawah
menyampaikan ke generasi di atasnya. Nanti di atas ini musyawarah menyampaikan nanti ke nenek mama yang sesuku. Misalnya begini, Ustaz. Suku Sikumbang itu ada 6. Meninggal 1. Ya. Berarti kan tinggal 5. Nah, yang meninggal ini kaumnya bermusyawarah. Hasil musyawarah itu disampaikan kepada penghulu yang 5 ini. Nanti penghulu 5 ini dia nggak 1 orang, Ustaz. Akan ada 2-3 orang yang diusulkan dari kaum ini. Nanti yang penghulu 5 ini nanti istilahnya mengindang mata pitareh. Kira-kira kayak semacam fit and proper test lah, Ustaz. Dia yang ngecek semuanya ya. Dia ngecek, periksa kelayakannya, betul nggak dia berhak. Betulkah dia sanggup, dan kemudian begitu Datu yang berlima ini sudah memutuskan, yang bersangkutan ditanya kesanggupannya, kemudian naskah sumpah itu diberikan, dibaca dulu. Dibaca ya. Nah, sanggup nggak? Masa berlakunya? Sampai seumur hidup. Misalnya kecuali berhalangan gitu, misalnya dia 5 bulan sampai 1 tahun misalnya berada di mana gitu, ada pengganti. Ada kaidah-kaidah sebenarnya saat di sini kan. Kalau dia nggak sanggup mundur itu ada kaidahnya, ada aturan adatnya. Sudah ada ya. Sudah ada aturannya. Dan itu setiap negari berbeda-beda ya. Nah, di sini juga ada aturannya. Seluruh aturan adat itu bagaimana hidup, pengangkatan penghulu, semua itu diatur dalam undang nagari itu yang disebut dengan Barih Balabe. Barih Balabe. Nah, baris. Barih itu aturan. Kalau kita mau bikin pahatan, itu kan kita gambar dulu, Zat. Nah, gambar itu barih namanya, Zat. Jadi yang pola ini kita memahat itu sesuai dengan pola. Polanya. Nggak boleh keluar. Nah, jadi yang kita laksanakan menurut adat ini adalah sesuai yang sudah ditetapkan polanya ini. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu. Saya terima kasih sekali. Ini banyak inspirasi buat saya. Ya. Seandainya pola-pola seperti ini dibawa sampai tingkat nasional dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terutama keumatan lah ya. Dan kebangsaan, luar biasa. Terima kasih. Semoga Allah mampukan. Amin. Dan kuatkan selalu. Saya pamit karena mau berangkat. Iya. Karena godaan selalu banyak, Ustaz. Karena Datu itu dia hakim juga. Dia pengacara juga, dia jaksanya juga, semuanya dia punya kuasa mutlak. Kalau godaannya banyak, kalau begitu dia menyimpang, itu yang dirugikan itu adalah masuk umat. Nah, dia punya kuasa mutlak. Ya, kerusakannya besar ya. Jadi karena dia memegang berat itu, Pak. Dan Rasul gitu ya. Dia sebagai pemimpin umat aja udah berat. Apalagi atas nama agama pula yang ke langit. Ustaz, ini namanya teh apung, Ustaz. Ini harus coba dulu. Apung. Ini asli begini, Ustaz, nih. Misah. Aslinya misah. Di bawahnya apa itu? Coba saja kayak apa ya? Mungkin bahasa kerennya lemon tea lah, Ustaz. Lemon tea. Secara adat ada simbolnya nggak ini? Atau hanya hari ini minumannya ini? Kebetulan kalau di sini hari Jumat minumnya bisa ini, Ustaz. Menunya. Tamu ya. Termasuk ada makan siangnya juga. Kalau yang makan siang itu minggu kedua. Jadi kalau yang minggu pertama, ketiga, keempat itu bagi yang berkesempatan. Tapi kalau yang minggu kedua itu wajib. Makanannya harus juga dengan standar-standar adat. Enggak bebas saja. Karena ini acara kan acara musyawarah, bukan acara adat. Masih bisa dipertahankan, ini luar biasa. Di era seperti ini ya. Individualisme, kalaupun bersama tapi sistemnya demokrasi. Sekitar tahun 2022 Bang Margarito Kapes ke sini. Iya. Dia pakar hukum. Tata negara. Ya, ke tahun kemarin sebelum Pilpres Pak Anies. Sini juga. 2 minggu tanggal 1 Oktober kemarin tuh Buya Mahyaldi. Ini sini ya.
apakah semua suku di negara ini aktif seperti ini juga semuanya? Iya. Apa juga aktif menjalankan forum seperti ini? Aktif juga. Kalau Barangpanjang, kota Barangpanjang kan ada tiga negara. Tiga negara. Jumatan. Kalau masalah politik gimana Pak Itu? Kan pasti bapak-bapak berbeda pilihannya. Ini politik ini berat kan ya? Sebenarnya begini, Ustaz. Kalau dia politik, kita lihat kondisinya. Kalau memang dia ada sangkutan secara apa ya? Sejarah tari persaudaraan kah atau apakah? Kita akan punya pertimbangan. Ya. Tapi secara prinsip kita kan merujuk kepada yang hak tadi. Ya. Jadi semua ketika kita musyawarah tentang bagaimana sebaiknya sikap politik, itu semua memang bajaran lurih bakal menyampingkan segala prasangka dan perasaan dulu, Ustaz. Nah, pertimbangan pertama itu dikesampingkan dulu nih, Ustaz nih. Secara objektif dulu. Walaupun masing-masing sudah punya pilihan. Kemudian barulah nanti apakah ini akan menjadi sebuah sikap kita secara bersama-sama atau tidak. Ya. Nah, gitu ya. Susah itu untuk mufakat ya kalau politik. Rasanya enggak juga. Enggak juga. Karena di sini nggak ada yang mengatasnamakan kepentingan pribadi, Zat. Seluruhnya untuk maslahat. Ini kan berarti salah satu elemen dari tali tigo sapilin itu ya. Tunggu tiga sejarah. Lembaganya ini. Oh, semua jadi satu. Semuanya di bawah sini itu. Oh, gitu. Nanti ada namanya rapat nagari itulah hadir semua Tungku Tigo Sejarangan. Ada yang cari pandainya. Ulamanya? Ada ulamanya. Di sini ada namanya Badan Pertimbangan Syara. Itu berlima. Badan Pertimbangan Syara berlima. Siapa itu? Ada nama-nama, ada Kati Tumbijo, ada beberapa orang. Nanti setiap persoalan yang sudah berkaitan nanti kita akan tanyakan dulu ke Badan Pertimbangan Syara bagaimana menurut syariat, apakah boleh atau tidak, atau halal apa mubah aja atau jangan haram. Nah, selama itu boleh. Salah satu contohnya, Ustaz, waktu kita mau memberikan sebidang tanah, dari awalnya seluruh nenek mama penghulu itu sudah ada kesepakatan, tapi ada yang dalam keraguan, takut dengan salah nanti dari syariatnya bagaimana, maka ini dilempar ke Dewan Pertimbangan, ke Dewan Pertimbangan Syara tadi. Nah, mereka benar lagi, mereka sampaikan dalilnya, kalau memang untuk kemaslahatan itu bisa, tidak menyalahi agama dan tidak menyalahi semua. Maka dari hasil itulah baru seluruh nenek mama setelah mendapat penjelasan itu baru mau memberikan sebidang tanah untuk ini. Jadi pertimbangan mekanismenya ketat juga ya. Karena secara prinsip, karena kita ini kan sama-sama disumpah, saling melindungi di padang mahsyar, Ustaz. Iya. Nah, yang dikhawatirkan nanti kan padang mahsyar ini, Ustaz. Senang sekali. Terus terang saya banyak belajar dari tentang adat ini. Mungkin kalaupun saya nanti terapkan dalam satu komunitas kecil, nanti saya bakal nanya-nanya lagi. Tapi ini kan sistemnya sudah beratus tahun kali ya.